Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Kuli Bangunan yang Overpower, atau judul aslinya Zombie X Slasher. Video ini merupakan video part ketiga dari video part-part sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang belum nonton video part-part sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Chulso berteriak kepada para polisi yang ada di depan rumahnya bahwa dia cuma ingin punya satu rumah doang. Apakah mimpi miliknya ini sebegitu besarnya sampai-sampai dunia tidak mengizinkannya? Rumah barunya ini akan Chulso gunakan untuk menunggu keluarganya tiba. Chulso kini mulai berlari menghampiri para polisi sembari berteriak dengan keras mengenai mengapa mereka semua sangat jahat kepada dirinya. Chulso bahkan sampai dibuat nangis akibat kejadian ini. Nah, di dunia ini terdapat satu pepatah yang isinya tentang larangan untuk membuat orang lain terpojok. Sementara itu, setelah blokade telah terbentuk, pemerintah akhirnya membuat satu aturan yang diam-diam beredar di antara para polisi dan juga para tentara mengenai memojokkan orang lain yang telah terinfeksi oleh virus zombie. Seekor tikus pun pasti akan melawan apabila dirinya terpojok. Manusia tidak bisa memprediksi ataupun mengetahui tentang apa yang akan terjadi ke depannya. Dan diketahui bahwa para polisi dan tentara sudah melewati aturan tersebut. Oke, kita kembali kepada Chulso. Chulso saat ini masih berlari ke arah para polisi dengan kondisi emosi yang sangat tidak stabil. Chulso berhasil menangkap polisi yang ada di hadapannya sampai polisi itu pun ambruk ke tanah. Semua orang yang melihat kejadian itu nampak tidak mengatakan apapun. Kepala mereka kini dipenuhi dengan keringat dingin. Sesaat kemudian, polisi yang terjatuh itu pun mulai berteriak kepada Chulso dan memukulnya dengan menggunakan tongkat polisi. Pukulan itu membuat Chulso kembali tersadar dan ia pun menyadari bahwa dirinya rupanya telah terinfeksi. Namun meskipun begitu, Chulso kembali menahan polisi yang ada di hadapannya dan mulai menggigit bagian lehernya. Polisi tersebut tentu saja langsung berteriak kesakitan. Teriakan itu terdengar sangat melengking sampai-sampai membuat anggota polisi yang lain tidak mampu berkata apa-apa. Tetapi karena tindakan berani dari Chulso barusan, akhirnya membuat anggota polisi yang lain seketika menjadi geram dan mulai mengeroyok Chulso dengan memberikan tendangan kepadanya. Itu bertujuan agar Chulso melepaskan rekan yang telah ia gigit itu. Sementara itu, polisi yang berada di bawah Chulso nampak berkali-kali memohon kepada rekannya yang lain untuk secepatnya melepaskan genggaman Chulso darinya. Salah satu rekan polisi nampak telah berusaha untuk menarik Chulso menjauh, yang alhasil sesaat kemudian Chulso pun melepaskan gigitannya dan memberikan bekas luka yang parah di leher polisi tersebut. Rekan yang berhasil menarik Chulso itu langsung melempar tubuh Chulso ke depan pintu rumah barunya. Dan polisi yang sudah terkena gigitan dari Chulso hanya bisa merintih kesakitan sembari memegang luka bekas gigitan dari Chulso. Rasa sakit itu membuat polisi tersebut sampai tidak tahan, sampai-sampai kedua matanya kini mengarah ke atas. Asisten pimpinan akhirnya membenarkan dugaannya beberapa saat yang lalu. Dia sudah menduga kalau Chulso pasti akan menginfeksi orang lain. Sang pimpinan di sebelahnya langsung memerintahkan kepada para polisi untuk menembak kepala Chulso apabila Chulso kembali menggigit seseorang. Sang pimpinan mengakui kalau sekarang masih sangat sulit untuk menghadapi Chulso karena Chulso saat ini masih mempunyai kesadaran. Namun meskipun begitu, Chulso masih mempunyai waktu 3 menit agar virusnya berhasil menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Maka dari itu, para polisi pun diperintahkan oleh sang pimpinan untuk segera menusuk tubuhnya sampai Chulso kehilangan akal sehatnya. Para polisi tentu tidak langsung menjalankan perintah dari sang pimpinan. Nah, karena perintahnya tidak diindahkan, sang pimpinan pun kembali memberitahu mereka kalau mereka itu berjumlah puluhan orang. Jadi untuk apa merasa takut apabila menghadapi satu orang doang? Mereka hanya harus menyerang Chulso yang sedang terbaring di halaman rumahnya. Dan bukankah mereka sebelumnya ingin mendapatkan uang yang sangat banyak?
Meski para polisi tersebut diiming-imingi dengan uang yang banyak, para polisi tentu masih berpikir dua kali untuk maju menghadapi Chulso. Mereka di dalam hati tentu ingin mendapatkan uang. Tetapi, kalau lawan mereka adalah Chulso, maka hal itu pasti akan sangat sulit. Tak lama kemudian, Chulso pun kembali bangun dari tanah dalam keadaan tubuhnya yang masih terlentang. Para polisi seketika langsung siap siaga. Chulso yang bangun kemudian mulai memberitahu mereka semua bahwa mereka tidak akan bisa untuk mengambil uang milik Chulso. Selain itu, mereka juga tidak akan bisa mengeluarkan Chulso dari halaman rumahnya ini, karena halaman rumah ini telah sepenuhnya menjadi hak milik dari Chulso. Sang pimpinan kembali tidak berkutik setelah melihat tampilan Chulso yang semakin mengerikan. Mulutnya bahkan sampai mengeluarkan asap, seakan-akan Chulso telah berubah menjadi Titan Eren. Satu orang ini sebentar lagi telah sepenuhnya berubah menjadi zombie. Tapi masalahnya, satu orang ini merupakan orang yang sangat kuat, yang telah berhasil membunuh 8.000 zombie sekaligus. Yang akibatnya tidak membutuhkan waktu yang lama, semua polisi yang berarmor lengkap itu pun seketika dibuat terbaring di tanah dan dipenuhi oleh luka-luka yang sangat parah. Sang pimpinan nampak sangat terkejut dengan apa yang telah terjadi. Sementara Chulso, dia hanya duduk terdiam di tengah halaman rumahnya. Nah, anggota polisi yang telah terinfeksi mulai memakan rekannya yang lain. Mereka bergerak ke sana kemari sembari menggerogoti tubuh rekannya sendiri. Halaman rumah dari Chulso kini dipenuhi oleh mayat polisi yang dipenuhi oleh luka yang sangat parah. Di hadapan sang pimpinan bahkan terdapat satu zombie yang sedang memakan tubuh dari sang asisten. Sang asisten memohon kepada sang pimpinan untuk diberikan keselamatan. Dia yang awalnya memohon sambil menangis, kemudian mulai menarik nafasnya dan mengeluarkan darah hitam dari dalam mulutnya. Sang pimpinan yang melihat kejadian mengerikan ini tentu saja dibuat terheran-heran. Bagaimana mungkin hanya demi satu orang saja situasinya malah menjadi kacau seperti ini. Sesaat kemudian, seorang pemuda berambut oranye pun kemudian datang dan berdiri di atas mobil sang pimpinan. Dia terpana karena kejadiannya nampak cukup ramai. Kedatangan dari pemuda itu tentu membuat sang pimpinan yang ada di bawah nampak terkejut sekaligus kebingungan. Dia kemudian mulai melihat ke arahnya, sembari bertanya mengenai siapa identitas pemuda pirang ini. Pemuda pirang tersebut nampak membawa sebuah koper panjang kali lebar yang tidak tahu isinya apaan. Sesaat kemudian, pemuda itu pun mulai membuka kunci kopernya dari atas sampai ke bawah. Dan dari dalam koper itu, kemudian keluar sebuah senjata yang menyerupai alat pemotong rumput yang biasa kita lihat di jalanan. Pemuda ini diketahui berasal dari perusahaan Choi Enjing Slasher, yang dimana dia menduduki kelas B, yang bernama Ha Sang-so. Senjata yang dia bawa itu disebut sebagai Weeding Machine yang telah membantai zombie sebanyak 77.890 zombie. Melihat tampilan dari senjatanya, seketika membuat sang pimpinan teringat kalau pemuda itu merupakan seorang slasher. Dia dipekerjakan oleh Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi. Sang pimpinan mencoba untuk bersikap tenang. Setelah itu, ia pun memberitahu pemuda tersebut kalau dirinya adalah Kim Moon-sik, yang merupakan ketua dari tim 3. Yang artinya mereka berasal dari kementerian yang sama. Jadi Moon-sik meminta kepada Sang-so untuk menyelamatkan dia dari situasi ini. Namun ternyata Sang-so nampak tidak memperdulikan permintaan tolong dari Moon-sik. Dia terlebih dahulu bertanya kepada Nona CEO mengenai apa yang akan dilakukan kepada dia. Nona CEO kemudian ikut melompat ke atas mobil dan ikutan terpana melihat apa yang telah terjadi. Mereka berdua saat ini kini menatap ke arah Moon-sik dengan tatapan yang tajam. Ditetap seperti itu oleh mereka berdua tentu membuat Moon-sik semakin kebingungan. Nona CEO kemudian menyebut Moon-sik sebagai zombie yang bisa berbicara. Disebut sebagai zombie yang bisa berbicara tentu membuat Moon-sik menanyakan apa maksudnya. Namun sesaat kemudian, Sang-so yang sebelahnya pun kini mulai menyeringai dan memahami perkataan dari Nona CEO. Dia kemudian mulai menyalakan Weeding Machine-nya dan mengarahkan ujungnya kepada Moon-sik. Moon-sik seketika itu juga langsung dibuat ketakutan karena dia akan diserang oleh Sang-so. Moon-sik mulai mengancam Sang-so kalau dirinya bukanlah orang sembarangan. Jadi Sang-so sebaiknya mematikan senjatanya. Namun hanya dalam sekejap mata doang, Sang-so dengan cepat memisahkan kepala Moon-sik dari badannya yang masih berada di sisi mobil. Kepalanya kini terlempar ke halaman rumah milik Chulso. Menyadari sesuatu datang ke arah mereka, para zombie polisi pun kemudian mulai berbalik dan berlari ke arah Sang-so berada. Sang-so seketika melesat dari tempat ia berdiri sebelumnya dan menyerang para zombie polisi dengan serangan zigzag yang sangat cepat. Serangan dari Sang-so nampak sangat mudah membelah tubuh dari para zombie polisi tersebut. Sang-so berniat untuk menghabisi seluruh zombie polisi yang berkeliaran di halaman rumah dari Chulso, dan Sang-so hanya menyisakan Chulso seorang. Singkatnya, semua zombie pun kini berhasil dibantai oleh Sang-so. Sang-so nampak menghela nafasnya sembari bersyukur karena semuanya kini sudah selesai.
Sangso kemudian kembali bertanya kepada Nona CEO tentang seorang pria berkaus putih yang ada di hadapannya itu. Kedua matanya saat ini sepertinya sudah hampir berubah. Sangso menduga kalau orang tersebut hampir berubah menjadi zombie. Sangso bertanya kalau apakah dia boleh menganggap hal ini sebagai kegagalan dan memilih untuk membunuhnya di sini. Namun Nona CEO menyuruh Sangso untuk menunggu sebentar. Nona CEO nampak menatap ke arah Chulso dengan tatapan yang serius. Dirinya mengakui kalau sebelumnya dia memang sengaja mengesampingkan zombifikasi ini. Itu bertujuan untuk menghabisi yang lain terlebih dahulu. Nona CEO juga mengakui kalau Chulso memiliki tekad yang kuat. Jika saja Chulso kedepannya berhasil menjadi seorang slasher, maka Nona CEO bisa menjualnya dengan harga yang tinggi. Hal itu tentu sangat menggiurkan bagi Nona CEO pribadi. Nona CEO kemudian memberitahu Sangso kalau pria ini merupakan miliknya. Jadi, jika Sangso berani menyentuhnya sedikit saja, maka Nona CEO akan memotong gaji dari Sangso. Mendengar ancaman potongan gaji dari Nona CEO, membuat Sangso pun kembali menarik senjatanya karena tidak ingin gajinya dipotong. Sementara itu, Nona CEO kemudian mulai jongkok dan melihat ekspresi Chulso yang seperti orang mati. Chulso sudah kehilangan banyak harapan. Nona CEO kemudian mulai memanggil Chulso dengan sebutan Mister dan bertanya kalau apakah Chulso masih bisa mendengarnya. Chulso kemudian mulai melihat ke arah Nona CEO dengan pandangan yang masih buram. Nona CEO kemudian bertanya kalau apakah Chulso masih ingin hidup. Chulso seketika memuntahkan darah dari mulutnya setelah Nona CEO berkata seperti itu. Nona CEO kembali bertanya kalau apakah Chulso saat ini masih ingin hidup atau tidak. Jika iya, maka Chulso harus menjawabnya. Chulso di sini mulai memberikan jawaban meskipun nada bicaranya sangat lambat. Chulso tidak paham dengan maksud dari Nona CEO berkata seperti itu, karena dirinya sebentar lagi akan menjadi zombie. Chulso meminta kepada Nona CEO untuk melihat keadaan Chulso dengan jelas. Chulso jelas-jelas sudah tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Mendengar jawaban menyedihkan dari Chulso itu, membuat Nona CEO memberitahunya bahwa ada layanan khusus untuk menangani zombie, dan mereka menyebutnya dengan sebutan slasher. Seperti Sangso yang sudah datang jauh-jauh untuk sampai ke sini, dan juga seperti dirinya, yang merupakan orang yang selamat dari operasi pertama pemerintah. Pekerjaan ini adalah pekerjaan terpilih, dan hanya untuk orang-orang yang terpilih pula. Mereka merupakan orang-orang yang luar biasa, karena telah menangkap para zombie di antara yang selamat dari operasi mendapatkan kembali wilayah. Nona CEO kembali menambahkan kalau pekerjaan ini mempunyai penghasilan yang cukup tinggi. Dan jika Chulso menerima permintaan dari perusahaan seperti panglima perang, politisi dan juga sebagainya yang bertujuan untuk mengambil alih wilayah di luar blokade, maka Chulso pun akan menerima gaji bonus. Chulso di sini kembali membalas ucapan Nona CEO kalau apakah dia tidak mendengarkan ucapan Chulso sebelumnya. Chulso saat ini akan segera menjadi zombie. Karena masih keras kepala, Nona CEO pun kemudian mulai merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah suntikan, yang dimana itu merupakan sebuah antidote. Nona CEO kembali bertanya kepada Chulso kalau memang Chulso serius ingin bertahan hidup, maka dia akan memberikan obat penawar ini. Tetapi sebagai gantinya, Chulso harus membayar biaya antidote ini dengan menjadi seorang slasher. Nona CEO kembali menegaskan kepada Chulso bahwa meskipun dunia yang mereka tinggali ini bagaikan neraka dan mengharuskan Chulso untuk menjadi seekor anjing, Chulso harus berusaha untuk tetap bertahan hidup. Setelah berkata seperti itu, Nona CEO kini terdiam sesaat dan kembali bertanya kalau apakah Chulso beneran ingin melanjutkan hidupnya. Chulso yang ingin membalas ucapan dari Nona CEO lagi-lagi terhalang karena ia tiba-tiba kembali memuntahkan darah berwarna hitam. Nah, karena dramanya masih belum kelar-kelar, Sangso pun akhirnya dibuat frustasi. Dia kemudian mengambil antidote dari tangan Nona CEO, kemudian memberitahunya kalau mana ada orang yang ingin mati di dunia ini. Sangso hanya tinggal menyuntikkan antidote itu doang. Nah, setelah Chulso disuntik, secara perlahan ia pun mulai kehilangan kesadaran, dan akhirnya Chulso pun pingsan di tanah. Tindakan dari Sangso barusan membuat Nona CEO berhutang budi kepadanya. Setelah berkata seperti itu, Nona CEO pun kemudian mengambil tangan dari Chulso dan mengambil sidik jarinya sebagai bukti perjanjian. Sangso tidak menyangka kalau Nona CEO bakalan sekejam itu di saat situasi ini. Nona CEO membalas kalau antidote yang baru saja digunakan oleh Sangso barusan seharga 500 miliar won per suntikan. Dan berdasarkan ucapan dari Sangso sebelumnya, yang mengatakan bahwa orang lebih penting daripada uang, tidak peduli seberapa banyak orang di luar sana, pasti tidak masuk akal untuk melakukan tindakan ini. Nona CEO berbicara tentang uang senilai 500 miliar won itu. Sangso hanya bisa mengalah dan mengakui kalau semua orang juga tergila-gila dengan uang.
Dan lagi pula, seorang pria yang sedang pingsan di hadapannya itu merupakan seorang bajingan yang cukup menyedihkan. Namun meskipun begitu, itu masih lebih baik daripada ia mati secara percuma. Oke, kita kemudian berpindah ke beberapa waktu setelah kejadian itu. Chulso yang awalnya masih pingsan akhirnya kini mulai tersadar. Dan setelah ia membuka kedua matanya, Chulso seketika langsung terbangun dalam keadaan yang panik. Setelah itu, seorang pria tua yang saat ini sedang menyetir sebuah mobil kemudian mulai bertanya kepada Chulso kalau apakah dia sudah bangun. Chulso tidak langsung membalas pertanyaan dari supir tersebut. Dengan kondisi kepala yang masih sakit, Chulso pun balik bertanya kepada sang supir mengenai siapa dan di mana dirinya saat ini. Sang supir tidak paham maksud pertanyaan dari Chulso. Chulso saat ini jelas-jelas ada di dalam mobil taksi. Setelah menjawab pertanyaan dari Chulso, sang supir itu pun kemudian balik bertanya perihal berapa banyak kejadian yang Chulso ingat sebelumnya. Chulso awalnya tidak paham dengan maksud pertanyaan berapa banyak itu. Dia ingat bahwa awalnya dia pergi ke stasiun Pohang untuk menangkap zombie. Dan setelah itu, ia pun bertarung dengan zombie di luar blokade. Dan akhirnya, ia pun dapat membeli sebuah rumah. Namun setelah membeli rumah itu, Chulso pun seketika ingat bahwa tubuhnya digerogoti oleh virus zombie yang berasal dari paku yang telah dia pijak. Yang alhasil, Chulso pun kembali menyadari kalau bukankah dia sebelumnya telah terinfeksi oleh darah zombie. Chulso langsung mulai memegang perutnya dan memeriksa semua bagian tubuhnya, termasuk melihat wajahnya sendiri di sebuah tablet yang ada di belakang kursi taksi. Di sini, Chulso merasa cukup terkejut saat mendapati bahwa dirinya baik-baik saja. Mengetahui Chulso telah mengingat semuanya, membuat sang supir menjadi lega. Setelah itu, sang supir kembali bertanya kepada Chulso kalau apakah dia masih ingat dengan sosok wanita berambut perak atau abu-abu kemarin. Chulso mencoba mengingatnya kembali. Dia sangat jelas mengingat bahwa wanita berambut perak tersebut menawarkan kepadanya untuk bertahan hidup. Akhirnya, Chulso pun menyadari kalau dia merupakan wanita yang memakai masker gas yang sudah menemaninya saat di luar blokade waktu itu. Chulso sangat ingat bahwa waktu itu dia beneran terinfeksi. Chulso juga yakin kalau pada saat itu dia juga berada di halaman rumah barunya. Nah, karena Chulso masih mempunyai banyak pertanyaan di kepalanya, membuat sang supir memberitahu Chulso untuk menyentuh tablet yang ada di depannya itu. Karena di dalamnya terdapat sebuah video yang dimana video itu akan menjawab beberapa pertanyaan dari Chulso secara kasar. Sang supir mengakui kalau dia saat ini tidak bisa memberikan penjelasan lengkap kepada Chulso karena dia saat ini harus berkonsentrasi saat menyetir mobil taksi. Tanpa diduga, mereka berdua saat ini malah pergi keluar blokade di mana terdapat banyak zombie yang berkeliaran. Melihat mobil taksi mereka yang lewat, membuat para zombie yang ada di jalanan mulai menghampiri mobil mereka. Sang supir dengan cepat langsung membanting setirnya sehingga mobil pun melaju secara zigzag. Sang supir berhasil melewati para zombie tanpa menyentuhnya sekalipun. Chulso yang berada di belakang bahkan sampai terombang-ambing karena mobilnya bergerak secara zigzag. Setelah itu, Chulso kemudian mulai menyentuh tablet yang ada di depannya dan dari sana kemudian muncul sebuah video dari wanita berambut perak sebelumnya. Wanita berambut perak tersebut menyambut Mr. Chulso dan mulai memperkenalkan dirinya yang bernama Choi Ah Jeong. Dia merupakan instruktur slasher yang akan menyampaikan informasi pada hari ini. Chulso yang melihat penampilannya yang berjas lengkap seperti itu membuat Chulso menjadi kebingungan. Nah, Jeong mulai menceritakan tentang apa slasher itu. Jadi, seperti yang telah ia katakan sebelumnya, slasher ini merupakan sebuah kata yang mengacu pada layanan khusus yang bertujuan untuk menangani para zombie. Mereka menerima permintaan dari para klien apabila para klien meminta mereka untuk merebut kembali wilayah. Bukan hanya merebut kembali wilayah, mereka juga mampu untuk mengumpulkan barang, menyelamatkan para survivor, dan menangani target tertentu. Dan selain itu, masih banyak hal lagi yang bisa mereka lakukan. Nah lantas, mengapa mereka harus menggunakan sebuah jasa untuk memperebutkan kembali wilayah atau bahkan menyelamatkan para survivor ketika ada tentara dan juga pemerintah? Jeong menjawab kalau itu karena pemerintah mempunyai persediaan yang kurang. Selain itu, pemerintah juga tidak mempunyai keinginan untuk merebut wilayah dari para zombie. Jadi selama awal epidemi zombie dimulai, pemerintah sudah kehilangan banyak persediaannya. Pabrik amunisi bahkan mulai kehabisan amunisi dan juga bubuk misiu mereka. Meskipun mereka sendiri memiliki peralatan untuk membuatnya kembali. Nah, untuk sekarang, persediaan yang mereka miliki saat ini terkadang tidak cukup untuk memusnahkan para zombie dengan tujuan untuk melindungi blokade. Dan itulah mengapa pemerintah pun memutuskan untuk menggunakan jasa slasher daripada para tentara. Nah, untuk seseorang yang telah menangani zombie dengan sangat baik, dia akan dipekerjakan sebagai seorang slasher. Dan untuk Chulso saat ini, yang notabene masih menjadi murid atau rookie, juga sekarang telah berada di bagian industri ini.
Chulso yang mendengar penjelasan dari Jeong tentu dibuat bertanya-tanya mengenai mengapa dirinya harus ikut untuk bergabung dengan mereka. Chulso merasa bahwa wanita berambut perak tersebut semaunya berkata apapun yang ia mau. Jeong sudah tahu kalau Chulso nanti bakalan menolak untuk melakukannya. Chulso pasti mana sudi untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin Chulso lakukan. Chulso terkejut saat mendengar Jeong berkata seperti itu. Jeong kemudian kembali melanjutkan bahwa Mr. Chulso saat ini telah mempunyai hutang yang besar kepada mereka. Mendengar Jeong menyinggung soal hutang, Chulso semakin dibuat kebingungan. Seingat dia tidak pernah membuat janji sekalipun atau berhutang kepada mereka. Jeong kemudian mulai memukul papan tulis yang ada di belakangnya sambil berkata bahwa Chulso seharusnya tidak berkata omong kosong seperti itu karena sang mister telah menggunakan sebuah antidote ketika dia sudah hampir berubah menjadi zombie. Antidote itu dibuat oleh perusahaan farmasi yang kemudian terbukti efektif. Harga pasaran dari antidote itu seharga 500 miliar won. Bahkan jika Chulso mendapat 23% dari bunga pinjaman bank saat ini, yang sudah berjalan selama setahun, bahkan masih tersisa sekitar 115 miliar won. Itu berlaku sampai Chulso membayarnya kembali dengan bunganya. Dengan kata lain, Mr. Chulso saat ini telah menjadi seorang slasher sekaligus budak eksklusif dari Nona Jeong. Bukankah Chulso sendiri telah mengatakan bahwa dia ingin hidup? Maka kalau begitu, Chulso pun diperintah oleh Jeong untuk segera bekerja sebagai budaknya. Setelah menyampaikan hal tersebut, videonya pun akhirnya berakhir. Chulso nampak tidak mengatakan apapun setelah mendengar semua informasi dari video tersebut. Sang supir kemudian kembali bertanya kepada Chulso, yang saat ini dia panggil sebagai junior, kalau apakah dia sudah melihat videonya sampai akhir. Dia bertanya kalau apakah Chulso sudah mengerti situasinya saat ini. Ternyata, supir taksi ini merupakan salah satu pimpinan dari perusahaan Choi Enjeng dan mempunyai peran sebagai slasher kelas D. Dia dikenal sebagai Mr. Choi. Dia juga saat ini bisa disebut sebagai supir pribadi dari Nona Jeong. Nah, jumlah zombie yang telah ia bunuh sampai saat ini telah berjumlah 1.712 zombie. Chulso membalas kalau dia tidak paham dengan apa yang Jeong katakan. Dirinya hanya ingin keluar dari mobil taksi ini. Maka dari itu, Mr. Choi pun diminta oleh Chulso untuk menghentikan mobilnya. Mr. Choi hanya tertawa mendengar permintaan dari Chulso itu. Mr. Choi kemudian menerima permintaannya dan akan segera menepi di sekitar sini. Chulso juga dimintai oleh Mr. Choi untuk segera melihat keluar jendela. Chulso bingung tentang apa yang akan disampaikan oleh Mr. Choi. Nah, setelah mereka menepi di jalan yang sepi, Mr. Choi pun kembali menjelaskan kepada Chulso kalau misinya saat ini adalah melewati jalan di depannya itu untuk menuju ke pusat kota Gyeongju. Di sana, Chulso disuruh untuk mengambil sebuah harddisk. Setelah itu, Mr. Choi pun memberikan dua benda yang Chulso butuhkan selama menjalankan misi ini, yaitu sebuah senjata untuk menyerang dan sebuah HT untuk berkomunikasi. Nah, meskipun Mr. Choi tidak ikut dengan Chulso dalam menjalankan misinya, dirinya akan tetap bersiaga di sekitar tempat ini. Jadi, Chulso dimintai untuk menghubunginya kembali apabila Chulso sudah selesai dengan misinya. Chulso juga disuruh untuk jangan memikirkan hal yang lain. Dia hanya harus fokus untuk mencari sebuah rumah dengan halaman depan yang dipenuhi oleh para zombie. Itu pun jika Chulso ingin kembali pulang ke Busan. Chulso di sini harus melakukan yang terbaik. Yang dimaksud dengan kalimat yang terbaik adalah membunuh para zombie. Chulso tentu tidak mempunyai pilihan lain selain menjalankan misi yang telah ditugaskan kepadanya. Nah, setelah Chulso mengenakan baju lengkap beserta senjata yang telah diberikan, sang supir pun kemudian pergi dari tempat itu. Di hadapan Chulso saat ini telah terlihat para zombie yang sudah siap menyerang Chulso kapanpun. Chulso nampak sangat kesal dengan apa yang telah terjadi. Sang tokoh utama kita yang bernama Kim Chulso awalnya merangkak masuk ke dalam blokade karena dia membenci para zombie. Tetapi karena Chulso sendiri lebih membenci kemiskinan, jadi ia pun memutuskan untuk pergi keluar blokade kembali. Dan sekarang dia malah diusir dari blokade untuk membayar hutang antidote sebelumnya. Hal ini merupakan situasi yang sangat konyol. Jeong dengan sangat mudah menyebut dirinya sebagai seorang budak. Chulso mulai mengambil HT miliknya dan memperhatikannya dengan seksama. Chulso bingung perihal apa yang akan dilakukan saat ini. Dunia selalu memaksa yang lemah untuk membuat sebuah pilihan. Oke, sekarang kita berpindah ke pimpinan Choi Enjeng saat ini. Jeong nampak sedang berkomunikasi dengan Mr. Choi. Jeong meminta kepada Mr. Choi untuk pergi duluan saja. Mr. Choi melaporkan bahwa dirinya sudah mengantar orang yang telah dititipkan oleh Nona sebelumnya. Meskipun orang itu terlihat cukup marah, tetapi dia lumayan cepat menilai situasi di sekitarnya. Mr. Choi yakin kalau orang tersebut akan menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik. Jeong berterima kasih akan hal itu. Jeong akan membayar biaya perjalanan dia dengan menggunakan cek setelah ini. Dan sang supir diminta oleh Jeong untuk mengambil gambar dari Chulso dengan menggunakan sebuah drone.
Sang supir menerima permintaan dari Nona Jeong. Mendengar mereka berdua membahas tentang selesai pemula itu, membuat sang asisten bertanya kepada Nona Jeong kalau apakah si Rookie tersebut mampu untuk melakukan tugas seperti yang telah mereka harapkan. Rookie itu bahkan sama sekali belum dijinakkan, tetapi Nona Jeong malah memilih untuk langsung memberinya sebuah misi. Jeong membalas kalau dia sangat yakin bahwa Rookie itu akan melakukan misinya dengan sangat baik. Itu karena dari bau badannya saja sudah seperti bau anjing alami. Ditambah lagi, Rookie tersebut sudah tidak mempunyai pilihan lain. Nah, kita kembali kepada Chulso. Para zombie kini mulai bergerak untuk menyerang Chulso yang diam saja. Chulso mulai kembali memasukkan hatinya ke dalam sakunya dan mulai berteriak bahwa situasinya benar-benar sangat menyebalkan. Semua urat kepala dari Chulso seketika muncul dengan sangat jelas. Sementara Jeong di lain sisi kembali menambahkan kalau uang yang sebanyak itu tidak akan bisa dia kembalikan hanya dengan menarik gerobak di Hyundai. Yang artinya Chulso harus membayarnya dengan menjadi seorang saleser. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.